Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dole Airbrush. Pada kesempatan kali ini aku mau bahas cat NC ya. Kembali kepada cat NC. Masih banyak teman-teman kita yang pemula banget masih belum paham. Oh, bagaimana cat NC, terutama pada tingkat kekerasan. Setelah 1 minggu 5 hari kok masih belum keras di tekan kuku. Tapi sebelumnya sedikit menjawab dari pertanyaan di beberapa video yang kemarin saya baca tapi nggak sempat screenshot ya dari video tersebut. Ada teman kita yang komentar, "Bang, sekarang kok jarang pakai MS 4100 nya Nikon, kok sekarang sering pakai yang kaleng merah hitam." Oh, tenang saja, tetap untuk MS 4100 yo bagi saya pribadi yo tetap menjadi idola di kelas 41. Tapi ya itu kembali lagi ke barangnya yang susah dicari lor. Kadang-kadang itu ada, kadang-kadang enggak. Dan setelah nunggu beberapa lama inden kepada distributor atau toko di sekitar area saya sini, akhirnya aku kembali lagi dapat barangnya. Oke, langsung saja kepada pokok bahasan. Nanti kita ngobrolnya clear pas waktu aplikasi Clearcoat saja ya. Jadi untuk media yang saya kerjakan ini 1 unit bodi dari motor PCX 150 atau 160 ini. Awalnya motornya ini warnanya hitam, putih, kemudian mau minta ganti warna hitam. Dan kebetulan yang dimintai permintaannya warna hitam solid, jadi nggak pakai partikel ya, nggak pakai metalik. Terus setelah ya maklum baru buka bengkel saya, jadi bahan banyak yang habis, ternyata nggak ada pilihan lain atau alternatif yo, mau nggak mau saya pakai NC yang ada warna hitamnya. Kita pakai NC. Untuk cat PU nya kebetulan stoknya juga habis ya kan, karena habis lebaran. Jadi ini mau nggak mau yo pakai NC, cat NC. Tapi di sini yang mau kita bahas adalah trik bagaimana main NC untuk mencari tingkat kekerasan yang ideal ya, setidaknya bisa ngejar PU lah. Untuk skenario pekerjaan seperti gini kalau saya masih berani, dalam artian kondisi panel masih belum pernah di repaint atau masih bawah standar dealer, main cat NC pun hitam, itu bisa tingkat kekerasannya sedikit lebih cepat daripada cat NC yang warna lainnya ya, karena pigmen warnanya memang cepat nutup. Satu, yang keduanya kenapa saya ambil resiko main warna cat NC, ini panel kondisinya masih orisinil. Selain bahannya nggak ada, emang kondisinya masih orisinal. Jadi penumpukan cat atau base coat yang mau nanti kita aplikasikan tentunya kita nggak perlu tebal-tebal banget ya, karena tingkat kekerasan ditekan kuku, clear yang ditekan kuku untuk tingkat kekerasannya ini pengaruhnya dari ketebalan base coat di bawahnya. Jadi kenapa di sini saya ambil inisiatif main cat jenis NC. Mungkin pertanyaan teman-teman sekarang begini, "Bang, kok sampean nggak pakai epoksi?" Mungkin seperti itu ya. Ya, kenapa kita di sini nggak pakai epoksi itu sudah sering saya bahas. Satu, saya memikirkan lagi dari faktor tingkat ketebalan. Nanti kalau terlalu tebal, lapisan di bawah clear coatnya, satu, absorb clear coatnya jangka panjangnya juga tentunya berpengaruh. Yang keduanya, prosesnya juga terlalu panjang. Yang ketiga, misalkan epoksinya ini ambil contoh aja kita pakai NC ya, tentunya prosesnya tentunya akan lebih panjang. Kalau kita epoksi PU ya bisa cepat, tapi kembali lagi kepada tingkat ketebalan dan absorb clear coatnya. Terus untuk pertanyaan berikutnya, apakah nggak kuat Bang? Maksudnya kalau nggak pakai epoksi ini apa nggak kuat ya? Ini kembali lagi kepada teknik kita sanding atau teknik kita ngamplas, bagaimana kita membuat guratan atau istilah bahasa daerah ini cakotan atau pegangan atau rekatannya kuat untuk bisa nempel cat yang mau kita diaplikasikan di atasnya lagi. Bagaimana teknik amplas? Yang jelas satu, perlu teknik pengamplasan yang harus teliti. Kalau nggak teliti yo nanti kadang-kadang ada mungkin yang di bekas tempat sekitar tempat baut, karena kita mungkin ngamplasnya kurang. Ketika kita nggak main epoksi itu kalau di baut catnya bisa terkelupas ya. Tapi kalau teman-teman pakai epoksi pun, misalkan bekas sandingan ini enggak guratannya atau cakotannya ini kurang, atau bahkan mungkin hanya tercuci aja, itu juga bisa tetap mengelupas meskipun sama-sama pakai epoksi. Pengaruh lain dari kekuatan
cat untuk bisa nempel kepada media dengan main tanpa epoxy seperti gini juga pada kebersihan. Jadi teman-teman, medianya ini harus kita sterilkan sesteril mungkin dari satu bekas minyak atau bisa mungkin bekas keringat tangan kita yang biasanya habis makan gorengan ataupun oli, itu sangat rawan banget mempengaruhi tingkat kerekatan biskuit yang mau kita aplikasikan ke medianya ya. Jadi tidak hanya guratan amplas tapi juga sterilisasi untuk media yang mau kita aplikasikan biskuit. Untuk aplikasi biskuit atau cat NC warna hitamnya, kalau sudah ketemu cat NC seperti gini, kalau aku sih mendingan lebih baik main siang hari ya. Kenapa? Karena cat NC kan durasinya perlu panjang untuk naik clear coat. Dan untuk setting spray gun, kalau aku pilih setting spray gun yang setting mode kering ya, bukan setting mode basah. Kenapa alasannya? Karena ini catnya sudah NC. Kalau kita main langsung tembak basah dengan sifat cat NC yang memang lambat kering, tidak seperti halnya dengan cat PU. Kalau kita tembak basah ya, apalagi tembak basah, mau nggak mau ketebalannya ya akan over karena mungkin pengaruh thinner, apalagi itu penguapannya akan lebih panjang lagi. Meskipun kita main di siang hari seperti gini, kalau kita tembak basah terus kita jemur, kemungkinan kering itu hanya di luar, kering sentuh. Tapi kalau kita korek-korek ke dalam, cat NC itu pasti dalamnya akan nyenyek ya. Nyenyek itu apa? Tetap lembab. Jadi kenapa di sini saya alasannya pakai setting mode kering ini untuk sedikit trik ngakali supaya penguapannya tetap konsisten. Jadi tipis terus supaya thinnernya sambil menguap, dropletnya nggak langsung tebal. Secara tidak langsung tentunya akan lebih cepat kering dibanding jika kita main tembak langsung basah. Tapi untuk proses naik clear meskipun dengan teknik seperti gini yo tetap idealnya 3 atau 4 jam meskipun kita main siang hari. Kalau untuk warna hitam ya mungkin agak bisa kita persingkat sedikit, kurang lebih ya 3 jam ya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Karena kenapa? Sifat dari warna hitam itu kan cepat menutup, jadi pigmennya cepat menutup. Jadi meskipun lapisannya itu tipis, dia sudah nutup, nggak terlalu tebal-tebal seperti halnya warna solid dari cat jenis NC yang lainnya. Berikutnya kurang lebih 6 jam, jadi saya diamkan agak lama ya untuk ngejar seperti halnya cat PU ya. Kita sudah bisa aplikasi clear coat. Untuk clear coat seperti yang dipertanyakan teman-teman kemarin, ini aku pakai MS 4100, masih jadi idola ya. Aku pribadi jadi idola di kelas 41. Untuk mixing rasio ideal sebenarnya 25%, tapi berhubung di sini spray gun yang tak pakai ini nozzle 1,2, aku berani main 20%. Terus mainnya siang hari sebenarnya kalau 20% seperti gini rapat untuk jeruk ya, tapi itu tergantung operator lah. Operatornya waring kendel mepet, terus aplikasinya cepat ya bisa tetap dapat flat, malah resiko meler itu lebih kecil, dagingnya nanti tetap dapat tebal. Absorbnya dari pengalaman yang sudah sering saya bahas 4100, dagingnya itu dropnya atau absorbnya jangka panjangnya itu enggak banyak banget, layak untuk kelas 41. Tapi sedikit bocoran di sini, memang barangnya kadang-kadang susah, terus ada juga yang sedikit trouble kemarin ya, tapi sudah diperbaiki. Info yang saya dapat seperti itu, tapi kebetulan alhamdulillah aku selalu dapat barang yang bagus. Oke, untuk aplikasi sedikit video tentang manometer. Jadi ini trik untuk menghindari air bagi teman-teman yang pemula, entah itu teman-teman mau main biskuit atau cat atau main clear coat, tetap main aja angin, tekanan kompresor itu di atas 4 bar, kalau bisa 5-6 bar, baru kita bisa main ini supaya air tidak naik. Terus untuk setting spray gun ini tergantung dari nozzle dan spray gun. Nah, kalau aku tetap main berusaha di bawah 2 bar ya, atau 20 PSI, maaf 20 PSI kurang sedikit. Kenapa? Ya tujuannya tetap mengurangi overspray supaya enggak terlalu boros. Untuk aplikasi ini tak beranikan nembak 2-3 lapis. Kenapa? Ini ya wis ben yang punya motor ben marem, jadi clearnya ben kelihatan 2 ging gitu.
Untuk resiko meler yes nanti dilihat aja enek saya meler apa enggak gitu. Untuk main siang seperti ini teman-teman, meskipun tadi catnya NC yo, tinernya tetap main PU di basecootnya. Kenapa? Lagi-lagi thinner yang bagus tentunya penguapannya pun juga akan bagus. Untuk tekstur dari basecootnya itu juga gampang ditoto atau lembut disemprotkan, itu enggak nyendat-nyendat gitu loh. Terus untuk thinner yang diaplikasikan bersama clear coat ya tetap teman-teman kalau main siang hari ini sudah sering juga saya bahas, minimal pakai slow dry. Kalau teman-teman pakai ND itu biasanya gejala yang dijumpai adalah popping. Ada kemarin yang komentar, Mas aku pakai clear ini kok popping, ternyata setelah kita usut ternyata main siang hari thinner yang dipakai thinner ND. Itu berarti ya kurang menyimak informasi dari teman-teman kreator yang sudah sering dibahas ya. Jadi pemilihan thinner itu pengaruhnya juga pada masalah-masalah yang ditimbulkan seperti halnya popping dan ya popping, yang jelas popping kalau untuk main siang hari. Jadi cuaca panas tetap cari thinner yang slow PU supaya untuk aplikasi ini clear coat aman. Meskipun nggak ada misalkan meskipun begini, teman-teman adanya PU tapi pengennya irit supaya nggak terlalu buang-buang bahan, apakah bisa Mas basecootnya pakai cat ND, thinner ND terus clearnya pakai PU? Ya tetap bisa, tetap aman aja. Yang penting kuncinya pada clear coat. Kalau clear coatnya sudah pakai thinner yang bagus, yo tentunya resiko untuk terjadi masalah itu lebih kecil. Tapi kalau basecoat kan masih bisa ditolong, mungkin dikesek, ditembak lagi yang lebih encer, itu lebih aman. Tapi kalau sudah pemilihan bahan dari awal itu yo bagus pada thinner, yo tentunya pemangkasan jam kerja atau tenaga itu lebih sedikit gitu aja. Oke, untuk aplikasi seperti biasa mode one visit aplikasi nggak pakai jeda, apalagi main siang hari seperti gini ini rawan debu ya, karena udara panas terus siang hari itu biasanya debu berterbangan, rawan tertiup angin, apalagi di luar ruangan seperti saya. Mau nggak mau mode one visit aplikasi langsung kita amankan di tempat yang aman. Jadi proses clear coat itu kalau menurut saya proses clear coat itu yang rawan bukan ketika aplikasi tapi setelah penyimpanan kalau aku pribadi. Kalau teman-teman aplikasinya mungkin di ruangan tertutup terus penyimpanan di ruangan yang terbuka, ya sama juga bohong, karena proses clear untuk menguap itu memerlukan waktu. Nah, di saat-saat rentan seperti gini ini yang rawan dari nempel sesuatu, entah itu debu atau mungkin makhluk halus dan lain-lain sebagainya. Kalian bisa bongkar pasang sendiri nggak? Bisa bongkar pasang sendiri? Bongkar bisa Mas. Nanti ngebawanya itu lah. Enggak, kalau bisa bongkar pasang sendiri maksudnya dibawa ke sini, dibongkarin di sini aja, jangan sekarang. Nanti masangi, masangi nanti kebantuin, nggak apa-apa. Sorry, minta maaf, ini videonya sambil ada ngobrolnya ya. Ini video apa ya? Cara saya bernegosiasi dengan konsumen. Jadi enaknya main di luar ruangan itu seperti gini, sambil kerja tanpa mengganggu proses, bisa sambil ngobrol, negosiasi harga, juga bisa sambil melihat pemandangan. Jadi main di luar ruangan seperti gini kuncinya ada pada pembacaan angin, terus cuaca, kemana arah angin bertiup. Yang jelas tetap berkawan dengan kipas angin itu aman, tapi jangan dihadapkan ke media, jangan, tetap dihadapkan ke arah dari luar media yang kita tembak supaya nggak mengumpulkan debu pada media yang kita tembak. Terus berikutnya adalah trik penyimpanan. Jadi setelah nembak langsung saja kita masukkan kepada ruangan tertutup. Ini alasannya kenapa kita nggak pakai flash off, sudah nggak seneng lagi pakai flash off. Selain resiko gampang popping bintik-bintik pada permukaan clear coatnya setelah kering, adalah dengan pakai flash off mungkin 10-15 menit itu resiko debu untuk menempel lebih besar.
Oke, ini kondisi masih basah ya, paling setengah jaman lah. Kita tunggui besok itu ada meleleh di ujungnya spakbor. Kalau media lainnya aman, wis ngerti anu are medianya PCX ngambilnya dari mana yang biasanya jeruknya agak parah di sini sudah mulai bisa beradaptasi dengan panel-panel model begini ya. Ini pecah kali nggak ku dempul yang ini. Nah, begini hasilnya. Oke, dan esok paginya hasilnya seperti gini. Tampilannya maknyus. Jadi iki yang senangnya dari 4100 seperti gini dia. Untuk kelas flow time bagiku iki cocok banget ini. Untuk dapat flat-flatan yo enak, meskipun tak tembak 3 layer yo asal kontrolnya masih oke, hasilnya kok gini tanpa dipoles, tanpa di flow coat. Oke, hari ini rencananya kita pasangi pada bodinya motornya. Ini satu panel aku yang lupa nggak ku lem, tapi nggak apa-apa lah. Murah-murah nih, project murah-murahan seperti gini. Masih banyak media yang kelihatannya berdebu, debu-debu nempel seperti gini. Ya, hasilnya gini ya. Oke, lanjut nanti kita coba bandingkan dengan yang PU. Jadi catnya PU, clearnya mungkin masih kita tetap pakai yang sama, tapi catnya ganti PU. Nah, ini area rawan jeruk di sini Mas Dian. Di sini rawan jeruk. Nah, seperti gini hasilnya. Tapi kalau PU ditekan ya wis, setidaknya tingkat kekerasannya sudah. Nah, ini kalau ditekan kuku masih berbekas seperti gini. Setidaknya kalau CNC seperti gini yo bisa 2 minggu 3 minggu. Tapi dipoles ini sudah bisa 1 kali 24 jam. Kan yang dipoles cuman lapisan clear coatnya, yang membuat kenyal nggak kuat ditekan ini catnya, bukan clearnya ya kalau NC. Jadi teman-teman jangan heran, meskipun cari clear dengan karakter yang keras pun dari brand apapun, tapi kalau selama masih bawahnya main NC yo jangan harap keras dalam waktu jangka cepat, kecuali sama-sama di clear NC. Nah itu malah cepat keras tapi ya solidnya kurang. Oke, selanjutnya nanti kita pasangi dan saya coba apa itu namanya, bandingkan dengan cat yang PU. Cat yang PU ya, kebetulan ada 1 unit lagi motor minta warna polosan. Coba kita langsung praktek aja. Oke, sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang puas nanti kita ulas lagi di video berikutnya. Aku ada pekerjaan warna putih NC, terus ada juga warna custom PU kayak yang banyak yang mau saya post, cuman ya mudah-mudahan sehat, ada waktu untuk terus bisa edit video. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk video kali ini. Sampai ketemu dengan video selanjutnya.